Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi mengenai program Indonesia Pintar ya, atau PIP, atau mungkin teman-teman mengenalnya dengan KIP ya. Nanti kita akan membahas yang mana di sini nanti sudah ada SK terbaru teman-teman ya. Jadi bagi siswa-siswi ya penerima PIP ini sudah ada SK per November 2024 ya. Artinya untuk November ini ya, untuk di bulan November ini nanti sudah muncul siapa sih siswa-siswa penerima PIP untuk yang di tahun akhir teman-teman ya. Ini di tahap akhir tahun. Jadi setelah ini tentunya sudah tidak ada lagi siswa penerima PIP ya, dikarenakan nanti sudah berbeda anggaran ya. Jadi ini untuk terakhir di tahun 2024. Nanti ada lagi untuk siswa penerima PIP di tahun 2025. Nanti kita akan bahas teman-teman, di sini ada 155.000 ya. Ini penerima PIP di bulan November ini. Nanti kita akan bahas juga kapan sih Pak untuk tanggal pencairan PIP-nya ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang mendapatkan PIP di bulan November ini, kapan dia bisa mencairkan dana PIP-nya. Nanti bagaimana sih Pak cara melihatnya, siswa itu penerima PIP apa tidak, nanti kita akan bahas di sini. Nah, mungkin kita akan sedikit kembali memberikan informasi, nanti kita akan flashback ya. Jadi di sini di tanggal 12 November 2024 di sini sudah ada terkait informasi pemberitahuan penyaluran dana PIP. Nah, di sini nanti dijelaskan teman-teman berapa sih jumlah penerima PIP untuk di bulan November, dan juga nanti kapan siswa itu bisa mulai mencairkan dananya ya. Terus mungkin kita akan flashback sedikit. Nah, ini hasil ya dari fase 2. Jadi di fase 2 itu terkait dengan kemarin ya, kemarin kita sudah sampaikan ya, terkait dengan batas waktu untuk update data atau untuk usulan PIP. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kemarin ini di cut off ya di 31 Agustus 2024. Jadi untuk usulan di fase 2 nanti hasilnya sudah bisa dilihat ya. Jadi di sini nanti sekolah-sekolah itu sudah bisa melihat usulan sekolahnya berapa ya. Misalkan di sini total usulan sekolah ya, misalkan di sini ada 900-an, ini sudah SK 454. Ini tentunya terdiri dari beberapa tahap. Nah, tentunya di dalam surat edaran ini waktu pengajuan kemarin ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya di video kita ya. Jadi kemarin kita sudah membahas juga terkait dengan ini. Nah, salah satunya adalah alasan layak siswa menerima PIP itu apa saja. Ya, kemarin ada ada beberapa kriteria siswa itu bisa menerima PIP berdasarkan dari usulan di fase 2. Nah, nanti kita akan bahas teman-teman untuk yang pencairannya ya. Jadi kita akan bahas nanti untuk siswa-siswa siapa saja yang mendapatkan PIP, kapan pencairannya, dan lain sebagainya ya. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami, dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman, kita bahas untuk daftar siswa penerima PIP ya di per November 2024. Tentunya ini di tahap akhir ya, artinya untuk tahap akhir di tahun 2024 ini. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya, jadi untuk di tanggal 12 November ini ada SK terkait dengan pemberitahuan penyaluran dana PIP. Jadi bagi siswa-siswa yang mendapatkan PIP di bulan November itu kapan mereka bisa melakukan pencairan dananya itu ya. Nah, terus sebelumnya teman-teman, ini adalah usulan dari fase 2 ya. Jadi usulan dari fase 2 ini yang di cut off di Agustus 2024. Nah, mungkin teman-teman kemarin kita juga sudah menyampaikan ya. Nah, ini batas waktu untuk pengajuan PIP atau KIP ya, ini untuk di tahap 2. Jadi untuk pengusulan PIP atau KIP di tahun itu kan terbagi menjadi 2 ya. Ada di fase 1 itu di cut off di sekitar April ya. Nah, terus nanti ada di fase 2 ya, itu nanti di Agustus. Ini untuk pengajuan PIP-nya ya. Terus berikutnya usulan sekolahnya ya. Jadi siswa-siswa itu yang diusulkan dari sekolah itu ada beberapa alasannya ya.
Jadi kenapa dia layak sebagai penerima PIP ya, mulai dari pemegang PKH, KPS, KKS, atau KIP, terus terdampak bencana, pernah drop off klien fisik ya, yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, mana di sini juga sudah kita bahas ya di video kita sebelumnya. Terus berikutnya untuk saat ini ya, jadi untuk sekolah itu sekarang sudah bisa melihat siswa-siswa yang diusulkan ya, jadi yang layak menerima PIP itu sudah muncul atau belum ya. Misalkan di sini sudah dapat SK, ini dari usulan 911, ini yang dapat adalah 454 siswa ya. Terus berikutnya kalau kita lihat teman-teman di informasi ini, nanti bagi siswa-siswa yang mendapatkan PIP, nah nanti kapan sih bisa mulai pencairan dananya, nanti kita akan bahas di video ini. Nah terus kalau kita lihat teman-teman untuk saat ini ya, jadi untuk SD ya, jadi untuk SD di tahun 2024 ini sudah ada 306 tahap. Nah yang mana untuk SK-nya ya, tanggal SK-nya itu adalah di November atau 11 November 2024. Mungkin kita bisa cek dulu ya. Nah, untuk yang SD, mana SK, PIP, nah ini SD ya. Jadi SD ini ya, sini sudah banyak tahapnya ya. Ini misalkan di sekolah dasar ya, ini sudah tahap banyak sekali. Nah ini kalau kita lihat untuk tanggal SK-nya, di sini di akhir 31 Oktober 2024 ya. Jadi di sini bagi SD ya, nah ini yang kelas 6 itu dapat 225, terus untuk yang kelas 1 sampai dengan 5 dapat 450.000. Ini untuk yang SD. Jadi sekarang untuk SD itu di tahun 2024 sudah sampai di 306 tahap ya. Terus berikutnya untuk yang SMP ya, untuk SMP ini ada 330 tahap. Nah ini di sini tanggalnya 11 November 2024. Terus untuk yang SMA ada 325, 288 ya. Ini untuk SK di tingkat SMA. Terus yang untuk SMK ya, SMK ini ada terakhir adalah 114 untuk tahapnya ya. Mungkin nanti di sekolah lain mungkin bisa dapat di tahap lainnya ya. Jadi ini untuk tahun 2024 ini sudah banyak sekali tahap atau proses pencairan PIP-nya. Nah sekarang kita akan membahas ya cara melihat siswa sebagai penerima PIP. Nah tapi sebelum kita membahas ini kita cek dulu teman-teman ya. Di sini untuk surat edaran terkait dengan penyaluran dana PIP. Nah kita lihat dulu. Untuk edarannya yang pertama, edaran ini dikeluarkan di 12 November 2024 ya, terkait dengan pemberitahuan penyaluran dana PIP. Mungkin nanti ada yang bertanya, Pak, surat edaran ini didapat dari mana Pak ya? Seperti biasa, teman-teman nanti bisa cek saja di sini ya. Jadi ada surat edaran terkait dengan pencairan dana PIP. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ini untuk yang Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, jadi di sini dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ya atau Puslapdik di sini disampaikan bahwa untuk ini di sini di Kemendikbudristek ini sudah menetapkan dan menyalurkan dana PIP tahun 2024 ini bagi peserta didik baik di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, di sini untuk daftar sekolah ya, daftar surat keputusannya, jadi SK yang sudah kita berikan contoh tadi ini sudah terlampir ya, merupakan peserta didik pada data pokok pendidikan Dapodik, penerima PIP, usulan Dinas Pendidikan fase 2 dan pemangku lainnya. Terus untuk SK PIP tahun 2024 ini datanya dapat diunduh melalui laman Si Pintar. Ini yang sudah kita kasih contoh tadi teman-teman ya. Nanti kita kasih contoh untuk cek di Si Pintarnya. Terus besaran dana bansos PIP yang diterima masing-masing peserta didik sesuai dengan yang tertuang pada SK pemberian PIP. Terus ini untuk bank penyalurnya, terus untuk proses penyaluran dananya ya, jadi dari Puslapdik ke rekening penerima atas nama peserta didik ini dilaksanakan paling lambat adalah 25 November 2024. Jadi dananya diturunkan dari Puslapdik ke siswa teman-teman ya. Itu adalah terakhir 25 November 2024. Nah, terus proses penarikan dana bansos PIP ini dapat dilakukan mulai tanggal 26 November 2024. Jadi mulai 26 November ini bagi siswa yang yang masuk ya sebagai penerima PIP sudah bisa dicairkan mulai 26 November 2024. Nah, di surat berikutnya teman-teman di sini untuk di tanggal 12 November. Nah, di sini ada surat yang terbaru. Nah, di sini di tanggal 23 November ya. Kalau ini tadi adalah 12 November, ini yang terbaru itu adalah 23 November 2024 terkait juga penyaluran dana PIP. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya. Jadi untuk daftar siswa ya, penerima PIP, nah di sini adalah peserta didik berdasarkan SK pemberian
hasil pemadanan data Dapodik dengan DTKS dan usulan pemangku kepentingan lainnya, ya. Terus di sini untuk SK-nya, nah ini untuk SK dan surat keputusan penetapan kartu Indonesia Pintar ini dapat diunduh melalui laman Si Pintar, ya seperti yang sudah kita kasih contoh tadi. Terus untuk besarannya sesuai dengan tertuang pada SK pemberian PIP. Jadi di SK pemberian PIP misalkan di SMK ya, di sini nanti sudah ada ya. Jadi untuk besaran dananya itu berapa? Ya di sini sudah ada ya. Misalkan ini ya penerima PIP ya. Nah, ini misalkan di penerima PIP untuk tahap 114 misalkan. Nah, di sini sudah ada dananya. Misalkan untuk yang SMK ya. Ini dapat sebesar kelas 10 dan 11 ya, ini dapat 1,8, sedangkan untuk yang kelas 12 ini dapatnya adalah 900.000. Jadi sudah ada nanti di yang tertuang di dalam SK. Terus berikutnya proses pembukuan atau transfer rekening ini dari Puslapdik ya kepada siswa peserta didik. Ini paling lambat adalah 3 Desember 2024. Nah, proses penarikan ini ya, ini dapat dilakukan mulai 4 Desember 2024. Nah, jadi teman-teman nanti bisa dicek di laman Si Pintarnya. Jadi untuk siswanya itu sudah kapan sih bisa melakukan pencairan dananya. Jadi dananya itu sudah masuk atau belum ke rekening. Gitu ya. Jadi nanti siswa ya biasanya sekolah itu juga berkoordinasi dengan siswa siapa saja sih yang menerima ya dana PIP di November ini, nanti biasanya disampaikan ke siswanya untuk proses pencairan. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini ya. Nah, kita akan bahas, jadi yang pertama kita akan bahas bagaimana sih cara melihat siswa itu sebagai penerima PIP atau bukan. Ini sebenarnya sudah berulang kali ya kita bahas terkait dengan cara melihat siswa penerima PIP ataupun KIP. Nah, di sini nanti juga akan kelihatan teman-teman ya, apakah siswa itu dananya sudah masuk ke rekening atau belum. Terus kapan sih dana itu bisa mulai diambil ya. Nah, pertama teman-teman bisa cek secara mandiri. Ya, secara mandiri itu teman-teman kunjungi saja di laman pip.kemdikbud.go.id ya. Berikutnya seperti biasa masuk di cari penerima PIP, masukkan NISN, NIK, terus kode CAPTA. Terus berikutnya adalah cek penerima PIP. Nah, setelah itu nanti ketika teman-teman dapat misalkan di tahun 2024, di sini nanti ada tahun penyaluran 2024. Nanti di sini ada keterangannya ya. Di sini ada nama siswanya, ada sekolahnya, ada wilayahnya, ada banknya ya. Ini ada banknya, terus ada statusnya. Nah, statusnya di sini ada rekening belum diaktifasi. Untuk penyaluran dananya statusnya adalah dana belum masuk. Jadi sebenarnya siswa itu sudah bisa mengecek secara mandiri ya apakah dananya itu sudah masuk ke bank atau belum. Nah, terus berikutnya di sini untuk yang lebih jelasnya ya teman-teman itu bisa cek ya. Nah, ini di sekolah ya. Jadi ini untuk akun login Si Pintar yang sekolah. Nah, sekolah bisa cek di sini ya, ada dua menu ya, ada siswa SK pemberian dan siswa nominasi. Nah, seperti yang sudah kita bahas di video kita sebelumnya ya. Jadi siswa nominasi ini adalah yang dapat PIP tapi dia belum mengaktifasi rekeningnya. Jadi artinya rekeningnya itu belum aktif. Nah, ini ya. Jadi artinya dia ditetapkan sebagai penerima PIP tetapi rekeningnya belum aktif. Nah, ini prosesnya agak lama teman-teman ya. Nanti biasanya kurang lebih 1 bulan dari proses pencairannya, dari proses aktivasi rekeningnya. Ya, jadi sekali lagi siswa nominasi ini adalah siswa-siswa yang ditetapkan ya sebagai penerima PIP nominasi. Jadi dia belum melakukan aktivasi rekeningnya. Nah, nanti teman-teman ya bisa diaktifasi ya, bisa koordinasi dengan sekolah untuk dibantu proses aktivasi rekeningnya. Oke ya. Terus berikutnya di sini ada SK pemberian ya. Kalau SK pemberian ini artinya siswa-siswa itu sudah memiliki rekening yang aktif. Sehingga nanti tinggal dicek aja ya, di sini adalah dana belum masuk ya. Misalkan siswa A ya, di sini ada nama siswa. Dia sudah punya rekening aktif dan dia dapat PIP misalkan di tahap 130 misalkan ya. Di sini ada tahunnya. Ini bisa dipilih tahun berapa, terus di sini ada tahapnya. Ya, misalkan siswanya ya itu dapat tahap berapa. Nah, di sini apakah dananya sudah masuk atau belum? Nah, ini sebenarnya di laman Si Pintar itu bisa dicek. Tapi ini yang bisa mengecek hanya sekolah. Ya, jadi sekolah, jadi siswa tidak bisa mengecek secara detail. Tapi di sini tadi ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, siswa sebenarnya juga bisa memantau di sini ya, dananya sudah masuk atau belum. Gitu ya. Nah, terus berikutnya teman-teman di sini ada keterangan pencairan ya, ada keterangan pencairan ya. Kalau keterangan pencairan ini hanya bisa dilihat oleh sekolah, jadi siswa tidak bisa melihat. Tetapi
siswa bisa melihat berdasarkan di sini tadi ya, berdasarkan surat edaran ini. Nah, mungkin kalau nanti mau download surat edarannya seperti biasa ya, teman-teman bisa cek di mastiukdr.com. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa adalah pencairan ya, proses pencairan dana. Nah, ini paling cepat ya. Nah, ini proses penarikan dana dapat dilakukan mulai 4 Desember. Jadi mulainya adalah 4 Desember. Nah, nanti pada Desember berapa ya? Ya ditunggu aja. Misalkan pada Desember kok belum ada ya berarti mungkin masih proses pencairan. Masih proses di pencairan dari Puslapdik ke rekening siswa. Paham ya? Jadi sekali lagi bagi siswa yang dapat di PIP 2024 di November ini, nanti proses pencairan mulai 4 Desember 2024. Nah, tapi di sini juga ada ya, di laman SIM Pintar juga dijelaskan ya bahwa yang dapat di tahap 130 ya. Nah, ini mulai bisa dicairkan itu paling cepat adalah 13 Desember 2024. Ya. Jadi kalau di SK tadi adalah estimasi ya, nanti di sini di SIM Pintar, nanti di sini akan kelihatan ya dananya sudah masuk atau belum. Nanti bisa dicek. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk pencairan ya, untuk pencairan PIP itu paling cepat adalah 13 Desember 2024. Itu teman-teman ya. Jadi selamat bagi adik-adik ya, bagi peserta didik 155.000 yang mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar, yang mana dalam SK di November 2024 ya, tentunya mungkin ya. Jadi setelah ini sudah tidak ada lagi untuk tahap berikutnya ya, karena ini sudah di akhir tahun ya. Nanti ada usulan lagi ya di tahun 2025. Nanti kita akan bahas di video kita berikutnya. Oke teman-teman, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.